Mau bertanya tentang kedatangan Imam Al-Mahdi, apakah Al-Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya? Apakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh. Mau bertanya tentang kedatangan Imam Al-Mahdi, apakah Al-Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya dan sebelum dibaiatnya? Betul, bagus. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal bulan, bahwa Al-Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya. Tanda-tandanya mirip yang ditanyakan Pak Dokter tadi. Ada gerakan tapi bukan negara, tapi menguasai banyak negara, menzolimi banyak negara. Disebut dalam hadis, Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi, dan membawa Al-Adl, ya, adlan wa qistan, keadilan, kama muliatil ardu jawran wa zulma. Sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezaliman yang global. Maka setelah ada kezaliman global, baru kemudian muncul Al-Mahdi. Jadi apa ciri-ciri paling gampang? Karena kalau pakai kolbu sulit lagi nih. Tandanya satu yang paling jelas. Kezaliman global. Zolim gak nih? Kita seharusnya bisa hidup, tapi nggak usah khawatir lah Pak. Seandainya tidak ada kezaliman itu, bumi ini tidak layak ditempati lama. Bumi kita nggak layak ditempati lama Pak. Bapak pelajari tentang ilmu geologi. Di bawah bumi kita ada kawah besar. Ya. Di mana lagi? Di atas, dari langit. Nggak ada yang aman Pak di sini. Ini bukan negeri Darul Baqa. Jadi nggak usah terlalu sedih. Ini negeri Darul Fana. Ya. Main-main aja di sini. Yang Baqa itu ruh kita. Maka pelajarilah peta kembali pulangnya ruh kepada Allah. Al-Mahdi itu kan ahli ilmu ruh. Jadi saya cuma ngasih pencirian. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh. Sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari Pak sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR. Karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Ya, kita nggak nyari yang begitu-gitu. Kita nyari, kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya. Bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Ruhnya, obrolan dia Allah aja, Allah aja. Dia bisa cerita tentang Allah, zatnya, sifatnya, fiil perbuatannya. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Udah ketemu belum? Belum. Maka jangan buru-buru tentang Taliban ini. Kita cuma doakan semoga mereka istiqomah dalam Ahlus Sunnah. Ya, semoga mereka nggak brutal kayak dulu. Ya, orang Afghanistan punya trauma nggak dengan Taliban? Makanya pada lari kan? Nah, mereka itu sekarang lagi membangun trust supaya rakyat tuh nggak lari lagi. Itu saya kan tinggal di Ciputat 15 tahun. Itu banyak Pak orang Afghanistan, imigran, refugees. Banyak sekali. Dan ngomongnya bisa dua bahasa. Hustun, Persia gitu ya. Terus Arab-Arab jadul, Arab-Arab slang. Jadi kita kalau ngomong sama dia jangan pakai Arab fusha, nggak ngerti dia. Langsung baca Shadaqallahul Azim dia. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirwan dulu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Mirwan udah keseringan ya. Habis inilah Pak Mirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Ciputat, Ustaz. Masya Allah. Afan, Irfan sekarang. Ya. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana, Ustaz. Cuman baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh, berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu,
Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang kita yang Masya Allah. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak datang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya butut, dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur ringkas, tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini, orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri ini disuruh baca. Nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal satu orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya. Kan bukan antum yang bawa kitab. Seharusnya kan antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin. Gitu seharusnya. Seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini. Sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya lisan dengan qalbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Qalbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya. Dapat ijazah dari mursyid sebelumnya terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa ashaliha, ya. Tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apakah tidak, ya Rasulullah? Beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah. Ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka. Jadi ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi?
Aksiru min dzikrillah. Banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu. Banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama. Antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya. Jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini. Pasti mencari seperti antum itu. Ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, muncullah di situ teknik torikoh. Tapi kan di luar orang benci torikoh, Pak. Orang mengatakan torikoh syirik, torikoh khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul torikoh itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin. Kita ke Jambi, kita buka talqin zikir. Tapi kepada kiai-kiai. Ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama, kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Si pemuda gitu. Kemana-mana kita, ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung, ya, kemana-mana yang kita sebar ini. Talqin zikir, tapi kepada orang yang tasdik, modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa, tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang bertorikoh itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata, karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak, itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua. Peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir. Capek. Benar nggak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti nggak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau. Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian, per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet? Bertahun-tahun, sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh, Ustadz saya kan udah syahadat, itu syahadat. Persaksian, tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang jenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain. Nufus, bagi nafs. Apa arti nafs? Jiwa.
atau ego? Ubudiyah penghambaan, lawang penghambaan apa? Ego. Lagi asik tidur suruh sholat, ego kita kan, aku lagi gitu, lapar disuruh puasa. Lalu beliau berkalam, i'lam ayuhan nasih li nafsihi nazir ilaha. Wahai orang yang ingin tulus menasihati dirinya, memandang kepada dirinya, ketahuilah ya, bi'ainis sadadi wassalah, dengan sudut pandang yang tepat dan relevan ya, annal haq jalla jalaluh, bahwasannya Allah Ta'ala yang maha agung, lamma aujadana fil azal, oh ngeri bu ya, lamma aujadana fil azal, tatkala ia menjadikan kita dalam keazalian. Azali itu apa? Pramasa penciptaan, tambahin. Pramasa berarti sudah ada masa juga, masa penciptaan. Itu lebih tepatnya gitu ya. Ada masa sebelum masa penciptaan. Itu disebut azali. Kalau di kalangan sufi yang lain, bahkan beberapa seperti Taftazani, ada yang disebut azali, ada yang disebut qadim, dan itu dibedakan. Dua-duanya tidak dicipta, bukan fase penciptaan, tapi fase pra-penciptaan. Qadim itu kemutlakan zat, sedangkan sifat itu pada azali. Dan beberapa nama, af'al, dan lain sebagainya. Apakah hembusan Allah bagian dari azal? Itu perdebatan panjang sampai hari ini di kalangan sufi dan teolog. Wa talaba minna tauhidahu, ya. Tatkala Allah menjadikan kita, mengadakan kita dalam keazalian. Jadi kita ini sudah ada dalam azali. Nah, ini yang kita sebut sesuai kitab surat Al-Quran, surat Al-Insan dalam Al-Quran. Hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Apakah telah datang kepada manusia satu masa, hin minad dahr. Maka ungkapan tadi, hin waktu, minad dahr waktu yang parsial, hin waktu yang global, dahr. Bukan dahar bahasa Sunda ya. Lam yakun, belum adalah si dia manusia itu mazkura, disebut-sebut. Maka di dalam dalam Al-Quran itu istilahnya. Jadi istilahnya dua aja. Manfukh, dihembus, atau dia ada tapi tidak disebut. Nah, ini istilah beliau. Aujadana fil azal, telah mewujudkan kita dalam keazalian. Kalau antum sebut menciptakan dalam keazalian, ini kontradiktif. Karena azali bukan penciptaan, pra-penciptaan. Nah, maka ini sebenarnya tidak wajib diketahui, cuma dalam bab kemarifatan ini jadi rame. Ya. Memang kalau nggak tahu, ini azali apa bukan, kan nggak masalah juga. Kita diwajibkan tahu nggak? Kan nggak juga. Kalau ada orang berbeda pendapat, biasa aja. Ada yang lebih tahu, lalu dia menyebutkan, antum nggak tahu, terus kita bilang itu sesat. Jangan-jangan kita yang sesatnya. Wa talaba minna tauhidahu, dan dia menuntut kita untuk mentauhidkannya. Ma min wahidin minna ila waqad idda'a dzalika biqaulihi. Di azaliyah itulah ketika Allah menuntut alastu birabbikum. Lalu semua kita menjawab bala. Jadi menurut Abu Bakar Al-Badani itu di masa azaliyah itu. Ente belum dicipta. Tapi sudah bisa jawab lah. Itu siapa dong? Subhanahu subhanahu. Lalu Allah Ta'ala. Lamma aujadana minal adam. Ini bahasa teologis nih.
tatkala dia menjadikan kita dari ketiadaan. Wa amaddana, nah, dia gabung dua istilah. Wa amaddana, lalu melimpahkan kepada kita, memberikan kepada kita bi anwaril qidam, nur kekadiman. Amaddana, menolong kita dengan nur kekadiman. Akhbarana annahu innama awjadna li ajli an yastafsir ad-da'wata allati sadarat minna. Dia sampaikan kepada kita, dia kabarkan kembali soalan itu li ajli, supaya, karena, bukan supaya, li ajli, karena ayastafsir ad-da'wah allati sadarat minna, meminta kejelasan kembali seruan yang bersumber dari kita itu. Qalu bala, bala syahid. Jadi istifsar nih, istifsar itu apa artinya? Memvalidasi kembali. Yang dulu kamu persaksikan itu masih kamu persaksikan nggak gitu. Jadi dia sebut ada dua, fil azal, lalu dari ketiadaan menjadi ada penciptaan. Berarti ada dua. Kita ini ada dua unsur. Ini yang disebut oleh Ghazali dalam kitab Ar-Risalah ala Dunia, bahwa manusia itu tercipta adanya dalam dua unsur. Satu unsur struktur anasir fisik, ada yang unsur yang lain, yaitu yang dari alamul amr. Ghazali nggak sebut dicipta. Cuma Ghazali nggak sebut juga kalau itu pencipta. Ya. Dia nggak sebut itu makhluk, tapi dia juga mengatakan itu khalik. Nah, inilah manhaj Ghazali, menggantung bab ini. Jadi bab menggantung-gantung ini bab Ghazali ini. Wa yakhtabirana fi tahqiq tauhid, dan dia menguji kita kembali mengenai penerapan tauhid. Gimana pengujiannya? Fakallafana bit takalifis syar'iyyah. Lalu ia, nah ini ontologi daripada ibadah. Asal muasal ibadah itu apa? Dulu ibadahnya ruh pada hadrah azaliyah adalah penyaksian. Pada hadrah penciptaan khalqiyah itu adalah istifsariyah, validasi kembali, atau dalam bahasa ini ikhtibar, pengujian ulang. Nah, dia menyebutkan istilah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fakallafana bitakalif, maka untuk pengujian itu diturunkanlah beberapa item untuk menguji. Ya. Orang habis dia kasih pengumuman, Anda bakal diuji, pasti ada ujiannya enggak? Nah, ini ujiannya apa aja? Yaitu takalif asy-syar'iyyah. Beban-beban atau tugas-tugas syariat. Mungkin ahad minkum yukhrij bukhur, mungkin yukid bukhuran. Mafi? Auqidun nara wa ahrikil bukhura. Benar nggak bahasa Arab gitu? Tolong dilurusin Pak Guru ini bahasa Arab nih. Kita udah lama nggak ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng bahasa Arab soalnya. Wa nasaba ala kulli taklifin mizanan. Setiap beban itu ada mizannya. Apa arti mizan? Timbangannya, ada kadarnya. Yuzanu bih, yang dapat ditimbang kadarnya. Wa majmu' takalif, semua daripada beban dan tugas itu, itulah yang disebut al-amal wal hal, amal dan hal. Al-amal mizanuhul ikhlas, timbangan amal itu ikhlas. Jadi ingin tahu nggak amalnya diterima, sudah diverifikasi Tuhan? Ikhlas nggak? Maka bagi para sufi, ini beda dengan teolog, dengan ahli fikih. Ahli fikih kan sering ngomong ini, kita ibadah yang penting sah batal, masalah diterima urusan Allah. Kata Ghazali, nggak bisa begitu. Ya, ente harus pastiin amal ente diterima, kalau nggak usah mati. Ya. Pastiin amal kita
Maka kata Ghazali, pelajarilah indikator suatu amalan diterima. Ya mirip-mirip kayak orang kampus Bu ya. CPMK, RPS, apalah istilah-istilah begitu tuh ya. Ya ternyata lebih canggih tarekat sufi dan ulama-ulama ahli hakikat ini ya. Mereka lebih dulu. Maka benarlah kata salah satu senior saya dalam ilmu mantik dulu, udah meninggal almarhum dia. Apa kata dia? Di dalam Islam yang sudah paten, terstruktur, terstruktur dan sudah jelas mulai dari data-datanya, tipologi datanya, sampai kepada abstraksinya. Itu fikih, usul fikih, tasawuf, ilmu kalam. Yang belum jelas itu bidangnya Buya Al-Domi, ulumul Quran. Itu masih ngambang sampai hari ini. Ya, makanya saya bisa masuk ilmu Quran kan, padahal saya kan orang usuluddin bagian ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Ya. Nah, itu karena saking ngambangnya itu. Ya, diakuisisi sebagai Quran, ya kan? Ya. Mentang-mentang Quran jadi mencakup semua katanya. Walhal, jadi kalau amal timbangan, jadi indikator dia diterima apa? Ikhlas. Kalau hal, kondisi, mizanuhu sidq. Timbangannya adalah sidq. Taruh di sana jangan terlalu depan aneh. Situ aja tuh pintu situ, karena tempat baunya di situ tuh. Pusing kita. Baunya bau-bau yang harga-harga berapa itu? 1 onnya 200.000 tuh ya. Lumayan lah. Ntar cari yang 1 onnya 1 juta. Berarti sekilonya berapa? Nah, cari tuh. Enak bener itu. Tapi lumayan lah, untuk mahasiswa cocok lah itu. Iya. Wa akhbarna anna takalif al-ubudiyah kullaha syaqatun 'ala nufus. Dijadiin judul. Dan dia mengabarkan kepada kita bahwasannya tugas-tugas ibadah, tugas-tugas kehambaan itu hanyalah syaqatun 'ala nufus. Dia menjadi tempaan yang menyulitkan jiwa. Masyaqqah. Kan dia, nak? Betul? Betul nggak? Lagi pengen makan puasa. Ya, lagi pengen godain bini nggak boleh. Ya, lagi pengen tidur-tiduran disuruh tahajud. Pas baru mau ngantuk lagi subuh. Ya. Lagi asik-asik makan ada pengemis, nggak berbagi. Dia nggak ikut kerja sama kita, kita bagi sama dia. Kan gitu logika kita mainnya. Dan maka dia masyaqqah. Ya jujur aja lah, sholatnya masih beratnya, masih kayak maksain gitu. Masih ada malas sedikit. Ya, betul nggak? Jujur aja. Ya, jujur. Coba kalau nggak pasti zikir doyan. Ini zikir nggak doyan, main handphone doyan. Katanya sibuk. Kita ajak zikir, sibuk, ada banyak tugas. Tahu-tahu sebelum tidur 1 jam handphone, jalan tuh bisa 2 jam. Ya, kok yang kayak gitu nggak sibuk? Ya. Ada apa dengan ente? Hah? Ya ntar dulu, aneh lagi ngapain itu? Yang lagi jalan-jalan nggak masuk itu. Kalau isinya kajian, keilmuan, it's okay ya. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya ulang lagi cari yang lain. Wa annahu la yaqumu biha illa as-siddiq fi mahabbati. Karena dia berat, menyulitkan. Orang yang halnya tidak tasdik sulit untuk melakukannya. Tasdik itu membuahkan iman. Jadi kalau nggak beriman orang nggak bakal mau sholat. Inilah alasannya Nabi mengatakan antara sholat mukmin itu pisahnya antara kufur dan Islam itu cuma tarkus sholah, meninggalkan sholat gitu.
Wa akhbara anna ahla da'wah, orang-orang yang mengaku-ngaku kata Allah ya, katsirun fil adad, ngaku-ngaku dia hamba banyak. Qaliluna fil makna, tapi sedikit secara hakikatnya. Wa anna ahla sidqi qalilun, sedikit sekali orang yang tasdik itu ya, ahli sidq itu. Katsiruna fil makna ya, tapi fil makna insyaallah banyak. Fal mudda'i katsir wal muhiqqu qalil. Orang ngaku-ngaku banyak tapi al muhiq yang berhak sedikit. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsaruhum lafasikun. Wa in di situ nafiyah. Tidaklah kami mendapati mereka, kebijakan mereka ya, melainkan ya sungguh mereka fasikin ya, mereka itu benar-benar fasik. Lalu apa kata beliau? Inna takalif allati ta'abbadna al-haq. Beban tugas-tugas yang kita disuruh berubudiah dengannya menyembah Allah. Hiya ya, ubudiah dan tugas-tugas itu wa in ta'addadat, meskipun dia banyak, salat, puasa, beda enggak? Salat dan puasa beda? Subuh sama zuhur sama enggak? Berarti beda, itu yang disebut ta'addadat. Meskipun ibadah itu beragam tidak sama, fahiya ta'ulu ila matlubin wahidin wa maqsadin wahidin. Goalnya satu. Tujuannya satu. Apa tujuannya? Wa huwa itharu muradihi ala muradik. Ini yang disebut ubudiyah. Mendahulukan kehendaknya daripada kehendakmu. Mendahulukan kemauannya di atas kemauanmu. Kita maunya apa? Maunya tidur. Allah maunya kita bangun. Kita kalahkan kemauan kita menangkan kemauannya Allah. Itu yang disebut ubudiyah. Itu bukti tasdik. Kita lagi senang-senang duit, bagi. Itu namanya tasdik. Ya. Bina'tin tulaqil mahalik ya, wa wajhuka dhahik ya. Dengan sifat ya, membuang mahalik ya, yang hancur ya, yang binasa, wa wajhuka dhahik ya, sedangkan wajahmu tetap happy. Waqad bayyana dzalika fi kitabi fi ghairi ayah, banyak ayat yang menyebutkan itu. Wa ghayatul ubudiyah mukhalifatu nafs. Jadi tujuan ibadah apa? Ya, mukhalafatun nafs, bukan mukhalifah. Menyalahi, melawan ego, nafsu. Jadi goalnya ibadah apa? Ya. Sudah faham kenapa malamatiyah jadi malamatiyah? Malamatiyah itu batin mereka ngerasa dialog setiap detik dengan Allah. Kita kalau jumpa Nabi aja pengen cerita terus kok. Pengen orang tahu gitu. Kita habis jumpa. Coba anak-anak tuh, anak umur 3 tahun, 4 tahun. Dia kalau menemukan suatu barang yang menurut dia baru, dia panggil maknya, bapaknya. Abi. Umi, lihat ini. Dia kayak ingin kasih tahu penemuan barunya. Betul nggak? Itu euforia. Ya, euforia itu ada. Tapi euforia ini berbahaya. Di euforia inilah ahli ibadah banyak yang jatuh. Malamatiyah itu seharusnya orang euforia, seharusnya orang menunjukkan kesolehannya dan bangga dengan kesolehannya, dia hancurkan kesolehan zahirnya itu, tapi nggak menyimpan kebusukan sedikit pun di hati. Itu, ya. Dia nggak mau ketipu oleh hal itu. Itu malamatiyah. Ya, kalau sufiyah standar seperti antum pelajari. Ya kami ini belum sufi lah, cuma kita punya sanad ke sufi, ya Bu ya. Ya. Kita jadi antum mau cari sufi bukan begini tampangnya.
Ini masih suka film ini. Kita hanya bersanad kepada ulama sufi dan ingin mencoba ya menyesuaikan, mengikuti semangat para sufi itu. Ya syukur-syukur kita diterima jadi murid-murid mereka ya. Ya, udah Mursal, Buya Mursal kan udah ngeliat tuh sisi lain dari kita kan. Sisi genit kalam dan filsafatnya kan udah ngeliat tuh. Jadi ghayatul ubudiyah apa? Mukhalafatun nafs fi hawaha wa sarfuha an kulli ma fihi manaha. Jadi apapun yang dimau oleh ego kita pengen nunjukin kita sholat sama orang, oleh malamatnya dilawan sama dia. Kan mereka, ini nggak boleh diikutin dalam tasawuf. Dalam tasawuf mesti kita sholat. Tapi di thariqah malamatiyah bukan thariqah sufiyah. Bukan thariqah sufiyah. Ente supaya disebut nih orang soleh, tunjukin ke orang ya. Kalau lagi jatuh astagfirullah gitu ya. Ya, kalau lagi sakit, ya Allah, ampun ya Allah. Mau naik mobil, bismillah. Kedengaran sama orang, ya Allah. Ya. Ya Allah, soleh benar. Serius loh itu. Bagi mereka enggak, ya, malah kemudian sok-sok latah. Kaget babi gitu. Ya, kesandung monyet gitu, malah dikeluarin gitu. Tapi kayak main-main. Padahal aslinya di kolbunya hanya ada Allah. Hanya Allah yang dia pandang. Maksud saya menyebutkan ini apa? Di luar kita ini masih banyak orang-orang unik yang kita mungkin belum paham. Ya, jangan tasawuf itu yang kita lihat doang gitu. Wasarfuha an kulli ma fihi manaha, dan mengarahkan jiwa ya an kulli ma fihi manaha ya. Samalah maknanya dengan barusan ya. Wa hadzal qadar idza dhafara bihi al-insan fa innahu yahsulu ala jami'il khairat allati wa'ada al-haq biha. Kadar ini jika manusia mendapatkannya, maka dia mendapatkan, menghasilkan semua kebaikan yang Allah janjikan. Jadi udah ngerti apa yang disebut ubudiyah oleh para ulama tasawuf? Mukhalafatun nafs. Melawan keinginan ego, jiwa. Itu ibadah bagi mereka. Ada yang agak ekstrim, itu malamatiyah. Malamatiyah walaupun yang cara engkau melawannya itu kayaknya soleh, tapi di dalam kesolehan itu masih ada riak kecil, tinggalin. Maka bagi mereka tarkul amal khafar riaun itu bagi dia masih ada lapisan berikutnya, meninggalkan suatu amal takut riak itu riak. Bagi mereka illa, ada kecualinya. Ada pengecualian bagi kelompok malamatiyah itu. Kita nih takut disebut riak kalau sholat jamaah. Ntar disebut soleh lagi aneh. Itu beneran dia dong. Berarti pengen disebut soleh ya. Makanya melakukan yang kira-kira tampak oleh orang lain. Nah, kalau malamatiyah lain. Jadi kalau orang riak itu satu lapis, bagi dia lapisan ketujuhnya dianjar. Sampai hilang semua sisi nafsiyah yang zahir ataupun yang tersembunyi. Kalau ada khafi, ada akhfa, yang akhfa itu dihajar. Ini yang terjadi pada Qutb Alban dan beberapa sadah malamatiyah ya. Dulu mohon maaf saya waktu 2006 pertama kali baca Awariful Ma'arif, saya memandang sebelah mata terhadap malamatiyah. Ternyata kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Justru para sufi itu kalau mau upgrade, karena ada nafsiyah dalam nafsiyah. Udah copot nih menurut kita nih, kata murid dia udah copot nafsiyahnya. Karena suluk, udah jadi mursyid. Ternyata ada nafsiyah murid, ada nafsiyah mursyid. Hati-hati ente. Ya. Nafsiyah seorang mursyid ini lebih ganas daripada nafsiyah seorang murid.
Tanya mereka berdua tuh, rasain aja. Ya. Makanya nggak sedikit yang kalau ketemu aneh ngomongin ini contohnya. Sebagai sesama mursyid Bu ya. Benar itu, benar. Tapi itu ada nafsianya. Ya. Bu ya, kita-kita yang mursyid ini, gitu. Atau contoh lain nih, ijazah aneh itu bersumber dari sekian sumber ya. Yang paling dekat ke Nabi, ini. Itu ada nafsianya itu, hati-hati. Ya, ya nafsiah kecoa itu ya. Tuh. Ya tinggal diambil aja itu. Masa badan ente segitu itu yang takut. Itu nafsiah juga itu. Ya. Nafsiah apa tadi? Nafsiah para Nah, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah ada namanya khalifah. Ada khalifah murid, ada khalifah mursyid. Khalifah murid itu kayak wakil talqin. Asisten lah. Tapi khalifah mursyid dia sudah diangkat mutlak, boleh buat surau sendiri dan dia boleh mengangkat murid menjadi mursyid lagi. Kalau di TKN, Qadiriyah Naqsyabandiyah misalnya yang Suryalaya itu ada namanya wakil talqin. Kalau jalur TKN-nya Magelang kayak Mbah Nawawi ya Meranggen, ayahnya Mbah Ahmad Halwani yang masih hidup sekarang, ayahnya beliau sudah wafat, atau Mbah Muslih dan lain-lainnya, itu lain. Jadi kalau murid itu udah cukup, udah diangkat aja jadi mursyid. Abah Hanom agak unik. Ya. Sama dengan Abah Ahmad Sukanta nggak ngangkat siapapun, hanya diangkat wakil talqin. Itu anggaplah nih, Dawami ini diangkat wakil talqin. Ada rasanya loh. Aneh loh wakil talqin. Salam. Kata Bang Do ini, ya. Alhamdulillah sudah diangkat jadi wakil talqin kan gitu kan. Sebagai sesama wakil talqin nih, begitu sama aja. Hati-hati maksudnya. Ini bukan ngejek para mursyid dan ini kita lagi bicara diri kita ini soalnya, ya. Aneh ngomongin begini juga ada nafsiahnya nih. Jangan sampai merasa kita aman dari bab begitu. Merasa begini pun masih ada nafsiahnya nih. Jangan sok-sok pinter selamat dan paling mengerti bab ini. Begitulah terus sampai ke dalam. Maka dipangkas oleh Malamatiyah. Mereka nggak pakai baju kemursidan, para makomnya lebih tinggi dari mursyid. Nggak pakai pakaian arif billah, padahal a'rafun nas billah, orang yang lebih kenal Allah ya mereka-mereka itu. Jadi kalau mau upgrade para khalifah, para mursyid, wakil-wakil talqin, mau upgrade kemarifatan, udah mentok nih sama guru ente, cari Malamatiyah. Pasti ke upgrade itu. Ya. Ini pengalaman kita, kalau antum gak sepakat juga gak apa-apa. Kan la ikraha fiddin ya kan. Baru ketemu mungkin gak kuat ya. Bisa jadi gak kuat. Karena pantangan-pantangan kita semua yang dibuat mereka. Walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dalam surah An-Nisa 66 ya. Qalla man yakum bihadzal farq. Sedikit sekali orang yang mau melawan nafsiyahnya. Maka disebutkan di surat An-Nisa ini. Ini bagian dari ayat 5 kalau nggak salah ya. Seandainya kami mewajibkan kepada mereka agar berperanglah kamu atau bunuhlah dirimu atau keluarkanlah awih khuruju atau keluarlah dari negerimu, kampungmu, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Mereka nggak akan mau mematuhi itu kecuali sedikit. Ini bagian dari ayat 5 ini. Ini ketika Bani Israel mengandai-andaikan pengen jihad ini dan itu, ketika dikasih ternyata nggak mau keluar. Ya, maka jangan berandai-andai seandainya saya di zaman Harun ar-Rasyid, seandainya saya di zaman Turki Utsmani, seandainya saya. Antum kan bahas khilafah kan bayangannya Turki Utsmani, Abbasiyah. Nggak ngerti dia ya. Zaman itu lebih ngeri. Thariqat Naqsyabandiyah itu Maulana Khalid sempat mau ditangkap tuh sama Kesultanan Turki Utsmani. Hampir ditangkap ya.
Jadi orang kayak Buya ini ditangkap orang nih. Tapi sebelum ditangkap dikirimlah intel. Ternyata intel itu bisa jadi ulama. Dikirimlah ulama dari Istanbul, ya Islambul namanya dulu, ke Damaskus. Di situ ada seorang syekh, seorang kiai, kalau satu majelis 1000-an orang hadir. Namanya malah Khalid Al-Baghdadi, An-Naqsyabandi. Dia lihatlah, yang didengar oleh Sultan, orang ini mau berontak. Ente cek, wahai Tuan Syekh, benar gak dia ini mau berontak? Pas hadir malah jatuh cinta. Malah ngambil talqin, ikut suluk 40 hari. Kenapa orang yang diutus ini begitu? Dia kaget, soft depan itu gurunya dia langsung. Jadi orang yang diutus jadi intel ini ulama. Tapi dia pejabat. Ketika diutus untuk ngintelin Imam Khalid, baris 1, baris 2, sampai baris 7 itu semuanya adalah tobaqat angkatan gurunya. Ibn Abidin Al-Alusi, Muhammad bin Muhammad Al-Khani, ya, Al-Kuzbari, Abdurrahman Kuzbari, muhaddis. Itu aja tuh, deretan itu. Al-Arwadi, Sulaiman Al-Arwadi, gurunya Umus Khonawi. Bingung dia, lah, ini mah kayak aneh semua nih, katanya. Maka ikut suluk dia malam 40 hari dengan Maulana Khalid. Pulang-pulang dia lapor ke Sultan, wahai tuanku Sultan, bagaimana mungkin saya mencurigai orang yang merupakan guru dari guru-guruku. Jadi tuanku Sultan melihat saya hari ini bermanfaat, mengabdi kepada kekhalifahan, ya, setia dan tidak khianat, itu berkat didikan dari murid-murid beliau. Gitu. Nah, gitulah sufi itu dari dulu. Akhirnya beliau malah kemudian diminta untuk mengirim murid-muridnya lebih banyak ke Istanbul. Inilah sejarahnya kenapa Turki menjadi basis Tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Setelah Damaskus, Mekah. Setelah Mekah hilang, Mekah itu jalurnya hanya turun ke Nusantara. Yang jalur Sulaiman Qarimi. Tapi jalur satu lagi, Abdullah Afandi, ada yang ke Taif, itu masih bertahan hari ini, tapi secara secret di Saudi. Ya, nggak terlalu banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. ففي هذه الآية تقريع وتوبيخ عظيم لأرباب الدعوة الكاذبة الذين أقروا بوحدانيته وسكنوا إلى غيره. Ini ayat ini surat 4 ayat 66 ini adalah sindiran keras bagi orang yang ngaku-ngaku bahwa dia hamba Allah tapi pengakuannya bohong. Ya. Dia ngaku hamba Allah tapi kok senangnya sama yang lain, senangnya sama selain Allah gitu. Katanya cinta, suka dengan asmaul husna, tapi zikirnya kurang. Wafiha ilamu ahlil mahabbati wa arbabid da'awa sadiqah. Ini juga pemberitahuan kepada dua kelompok tadi, pencinta dan pengaku-ngaku, annahum la yasilu ilaihi illa min babil ithar. Bahwa wusul kepada Allah, kesadaran bertuhan itu hanya dalam satu pintu. Mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak diri. Kita maunya santai-santai, Allah maunya kita ketat. Kita yang ketat itu ya. Assalamualaikum. Wa tahqiqil isyarah fil ayah huwa anna al-haq jalla jalaluhu yaqulu innana iftaradna ala kulli man dakhala tahta bai'atil ubudiyyah qasra sanami nafsihi wa qatli jundiha bi askarir riyadat wal mujahadat wal hijrah min al-khataaya waz zunub wa jirani su' ومخالفة الهوى وإخراج حب ديار الدنيا من قلبه حتى يصلح لأسرار بنعت طهارة من كل دنس. Coba perhatiin ya, bahwasannya kata Allah nih, kalau dimaknai dari ayat-ayat tadi, kita diwajibkan untuk masuk kepada bai'atul ubudiyah, bai'at sumpah setia sebagai hamba menjalani tugas kehambaan. Agar apa? Sumpah setianya apa? Coba satu,
kasri sonami nafsi, menghancurkan berhala ego, berhala jiwa. Ya, 2, qatli jundiha, memerangi, menghancurkan, membunuh tentara-tentara ego. Apa tentaranya ego? 1, emosi, yang kedua malas. Ya. Bi askari riyadhat, caranya latih emosi dengan puasa, latih apa tadi yang kedua? Malas dengan disiplin. Ya. Wal mujahadat. Apa beda riyadhah mujahadah? Riyadhah itu latihan dilakukan berulang-ulang, mujahadah itu serius. Adakah orang sukses kalau nggak serius? Adakah orang pintar tanpa berlatih? Maka riyadhah untuk mendapatkan skill, mujahadah supaya sukses dengan skill itu. Itu beda riyadhah dan mujahadah. Ini kan masih udah lama ngaji, masih nggak bisa bedain antara riyadhah dan mujahadah. Fadhal biha, amam. La khalas, na'am. Nyamar di sini ketahuan ya. Kalau sini nyamar ketahuan. Udah berapa? Satu tadi apa? Menghancurkan berhala keegoan. Kedua, membunuh tentara ego dengan cara apa? Pertama, dilatih supaya dia punya ketangkasan. Ketangkasan itu nggak manfaat kalau nggak sungguh-sungguh. Maka antum coba lihat di dunia manapun nggak ada orang sukses tanpa keahlian, nggak ada orang ahli sukses tanpa sungguh-sungguh. Jadi misalnya antum nih sarjananya banyak, doam ini sarjananya 5, tapi nggak mau satupun tekuni, ya sudah, cuma SSSS-nya banyak. Ya, sarjana gitu, itu aja yang banyak. Sudah berapa tadi? 1, 2. Ya. Wal hijrah minal khataya wa zunub. Hijrah dari kesalahan dan dosa. Termasuk jiranisu. Ya, komunitas yang membuat kita kembali menjadi gabut, kembali menjadi tidak stabil, ya. Komunitas yang membuat kita labil kembali. Wa mukhalafatil hawa. Ini keberapa nih? 4. Melawan kecenderungan, keinginan nafsu, ego. Contohnya gini, lagi pengen ngomong, lawan. Terus kita lagi pengen diem, ngomonglah. Kenapa hawa pengen ngomong? Pengen nyakitin orang. Kita diajak temen nih ngobrol. Ya. Supaya dia terhina, kita diemin dia. Diemin aja. Gitu. Lawan itu. Tanggepin baik-baik. Udah bisa begitu belum? Ya. Biasanya mbak-mbak ini nih, paling pinter bener. Diem. Gitu. Itu kalau kita lihat tuh, keselnya bukan main gitu. Ya. Hati. Kalau laki-laki ini ngoceh jatuh atau marah, membukul-bukul pintu, pukul tembok ya. Maka demo kan paling kacau kalau laki-laki udah bakar ban kan, malah lempar. Ini kali demo nih, Bu Aldom ini kan pendemo yang murtad. Maaf ya, buka identiti ya. Terus ikhraj, berapa nih? Ikhraj hubbi diyarid dunya min qalbi hatta yusliha li asrari. Kata Allah, keluarkan cinta duniamu, barulah wadah kolbumu, singgasana kolbumu layak untuk menyimpan rahasia-rahasia aku. Nah, gimana caranya? Bina'ti taharatihi min kulli danas.
dengan membersihkannya dari semua kotoran-kotoran batinnya. Kotoran batinnya apa aja? Syirik, iri, dengki, lalai, ego, ujub, riya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kolbu ini nggak layak untuk jadi tempat rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangankan rahasia Allah, rahasia makhluk aja nggak pantas masuk sini. Rahasia guru aja nggak pantas masuk. Karena dia menduakan rahasia itu, dan itu merusak rahasia yang ada. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi min mukhalafatil hawa. Seandainya manusia, murid-murid mau mendapat pelajaran dari apa yang disebut melawan ego, melawan keinginan nafsu, mahabbatil maula, lalu mencintai Allah Ta'ala, lakana khairan lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Idh dukhul la hadratil haq, karena masuk ke hadirat Allah. Ini bedakan, bukan masuk kepada Allah, masuk ke hadiratil haq. Apa arti hadirah? Hadirah itu adalah satu alam bagi diri kita untuk menghadap kepada Allah, merasakan hadirnya Allah. Itu namanya hadiratul haq. Ya. Jadi dia masih dalam diri kita itu. Jadi dalam dirinya ada satu tangga rohani namanya hadiratul haq. Hadirah artinya hadir. Kalau orang masuk ke tangga itu, maka dia akan merasakan Allah itu dekat. Yang disebut hadiratul haq. Jadi kalau Buya baca ila hadratil haq, ila hadratillah, boleh nggak Buya? Boleh. Yang bilang nggak boleh ente nggak ngerti mustalahat. Ya. Fatihah ke hadratillah itu maksudnya supaya kita layak masuk ke tangga itu. Itu maharnya Al-Fatihah. Seperti disebutkan oleh Maulana Al-Jami bahwa mahar kepada Allah itu dan kepada silsilah adalah Fatihah. Karena Fatihah itu salawatnya Allah. Kan Allah ketika kita katakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah jawab kan, itu salawat namanya. Hambaku memujiku, hambaku mujiku, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakama talabta, apa yang kamu minta engkau dapat. Itu namanya salawatnya Allah. Istilah aja ya. Dukhul ila hadratil haq afdal min ad-dukhul ila hadratil khalq. Masuk ke hadirah Allah lebih utama daripada masuk ke hadirah makhluk. Inilah rahasia kenapa Al-Masjidil Haram, salat di situ sama dengan 100.000, di Al-Quds padahal cuma 500 hadisnya. Di Madinah hanya 1.000. Itu rahasianya, rahasia kedekatan tangga hadirah. Ya, kedekatan tangga hadirah. Wa musyahadatil haq khairun min musyahadatid darid dunya. Kesadaran terhadap penyaksian kepada Allah lebih tinggi daripada, lebih baik daripada menyaksikan darid dunia. Wa hadha huwa al-ajrul azim al-musyar ilaih. Inilah yang disebut reward, the biggest reward ya. Reward terbesar. Betul nggak istilah gitu, Bu ya? Ini intilakon aja, Bu ya. Spontan aja, siapa tahu Inggrisnya salah kan. Ya, al-ajr al-azim ya. Reward terbesar dari kalam Allah surah An-Nisa yang 7 lanjutan yang tadi. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran azima. Kalau begitu, kalau kalian patuh ya, kami akan datangkan kepada mereka. Apa yang didatangkan? Dari mana didatangkan? Min ladunna, langsung dari kami, tidak ada perantara. Ladunna, inilah asal kata dari ladunni. Jadi istilah laduni Indonesia ini kurang pas, harusnya ladunni. Ajran azima.
reward yang besar. Apa rewardnya langsung dari Allah? Diizinkan masuk ke hadirahnya, lalu kalau sudah masuk dapat tugas. Ya, nih rahasiaku kamu simpan. Tugasmu kembali ke sana untuk menyimpan rahasia ini. Itulah mereka para nabi di zaman nubuat dan risalah, dan para wali di zaman setelah pasca kenabian. Ya. Jadi setiap wali-wali itu mereka hadir di hadiratul Allah, dikasih sir. Itulah tugas dia, jaga sirnya itu. Ya. Ya, semoga kita dilayakkan Allah, dipantaskan Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Idla ajra ya'zum ala musyahadatil azal wa kashfi anwaril abad. Ya, nggak ada lagi ya, reward yang lebih besar daripada musyahadatil azal. Memandang yang azali. Dia udah ada dong waktu azali. Kalau nggak bisa memandang azali dia. Ya, dan menyaksikan nur yang abadi. Walau annahum fa'alu dzalika aidan lahadainahum siratan mustaqima. Seandainya mereka melakukan itu di An-Nisa ayat 8-nya disebutnya, kami akan beri mereka petunjuk jalan yang mustaqim, jalan yang istiqamah. Ayarsyadnahum ila ma'arif turuqis sifat wal fana' fi baqa'iz zat, yaitu jalan mengenal sifat, fana pada sifat Allah, fana dan dalam baqa'nya zat Allah. Ta'ala Allah an kulli isyaratin. Tapi sehebat apapun makrifat kedekatan engkau dengan Allah, Allah Maha Suci dari semua isyarat-isyarat yang engkau sampaikan. Ya. Karena dia Maha Suci, Maha hebat, Maha tidak sama dengan yang selain dirinya. Au taqulu as-siratal mustaqim dukhulu alamil ma'rifah ba'da khuruj alamin nakirah. Oh, jadi istilah ya. Setelah nggak kenal jadi kenal, itu alamnya beda. Alam kenal, alam ma'rifah, alam nggak kenal, alam kayaknya Buya Yunal nanti akan nulis buku An-Nahwu Al-Irfani, Nahwu Ma'rifat. Nahwu ada yang disebut isim nakirah, nggak kenal. Ada isim ma'rifah. Ya terserah Buya Yunal nanti. Fatamma yalahal insan asra hadil ayat al-ajib wa tahaqqaq bima talabul haq minka fa innahu tabaraka wa ta'ala ja'ala inwa'anu hamiti mukhalifata hawa wa rafdi kulli ma yashulika anhu fa aqim al-mizan ala nafsik wa sadiqillah fi muamalatik ala anna zahir inwanul batin kama la yakhfa. Jadi diulang lagi yang di atas ya, sebenarnya nggak usah diterjemahkan, tapi ini bagian dari tafsir Isyari. Tafsir Isyari beliau menyebutkan makna ayat yang nggak ditulis di kitab tafsir manapun ya, tapi tidak bertentangan ya. Intinya sama aja. Ibadah tertinggi itu adalah mukhalafatul hawa, melawan nafsu ya. Warafat kullu ma yashghuluka anhu, membuang segala sesuatu yang membuat engkau sibuk mengingat Allah. Gak sanggup antum. Maka minimal 10 hari setiap tahun kita buat suluk. Ya kan? Handphone bikin ganggu, nonaktifin kata Buya Aldo ya kan? Ngerokok nganggu, stop ngerokok dulu ya kan? Apalagi bertamu, stop dulu bertamunya. Kerjaan saya banyak. Ente kerja 12 bulan 365 hari. Serius. Terus kapan hari untuk antara kita dan Allah? Kerja itu untuk siapa? Untuk dompet kita yang belum tentu juga duitnya buat kita. Bisa jadi juga belum menikmati udah mati. Ya kan? Atau belum menikmati ada tagihan. Ya begitulah kira-kira ya. Faqimil mizan ala nafsik. Jadi kamu harus punya mizan. Kalau amal ikhlas, kalau hal apa tadi? Sidq, tasdik. Dan benarlah thariqah Syazili kata beliau. Nah, di sini beliau muji Imam Syazili. Fi mizanis suluk ila malikil muluk haitsu lam yakun lahu mahattu nazar siwal mukhalafa binatil ijtihar tahqiqan litauhid wa qatlan likulli jabbarin mutamarrid anid. Jadi
Kalau hari ini orang baca Hizib Bahar, Hizib Nasar, kok tujuannya nggak cocok dengan yang diajarkan Imam Syazili. Imam Syazili ngajarin hizib-hizib itu untuk menghancurkan nafsiyah. Ini malah kok dijadikan hizib Nasr untuk menghancurkan teman sendiri yang kita nggak senangi. Ya. Maka akullak ya, taqra hizba Syazili wa Syazili ghadibun anka. Kamu baca hizib Syazili, Syazili marah kepadamu. Ya, pantesan ente baca hizib badannya panas-panas. Ya. Kita baca hizib hangat-hangat syahdu, nggak ada panas-panas. Nggak ada kita yang kemudian jadi marah-marah lagi. Tapi emang setelah dibuang kebencian ke orang. Ya dulu kalau lagi nggak seneng nih baca hizib Nasr ya kan, tambah panas lah kebayang wajah orang itu. Pasti tambah stres loh orang begitu. Fabillahi ya fakir ma wasalu illa ba'da'an infasalu. Ya, mereka nggak akan nyampe kalau mereka tidak memisahkan dirinya dengan nafsunya. Istarahu fi zillir ridha wa taslim. Pengen hidup nyaman nggak? Ingin merasakan happy? Apa yang bikin kita nggak happy? Belenggu. Apa yang bikin kita sedih? Angan-angan kepanjangan. Makanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia angan-angannya sedikit, ya, nafsunya dilawan. Makanya mereka gak ada galaunya, karena gak ada yang dia dipikirin yang aneh-aneh. Bukan berarti mereka miskin, enggak. Justru orang miskin hari ini lebih galau dari orang kaya. Illa an syuhiru binaril jahim wa manalul masarra ila ba'dal madarra. Orang itu nggak akan sampai kepada kesenangan kecuali ngelewatin dulu kesusahan. Nah, perhatiin tadi kalimatnya. Ibadah itu menjadi beban, kesulitan bagi nafsu, bagi ego. Kalau bagi ruh, bagi rohani, bab cinta. Itulah tadi disebut sidik, ikhlas itu rohani. Maka lawan sidik apa? Khianat. Atau takzib, mendustakan. Lawan daripada ikhlas apa? Lawan dari ikhlas apa? Syirik. Itu lawan tauhid. Ikhlas itu melepas, membersihkan. Lawan ikhlas apa ya? Riya itu lawan pamrih. Hampir dapat sih, cuma agak kurang juga. Jadi ikhlas itu khuluwul qalbi amma siwah. Kosongnya kolbu dari selain Allah. Apa dong Bu ya? Ya gitulah ya. Ya berarti lawan dari ikhlas menduakan Allah gitu ya. Atau sibuk dengan selain Allah. Maka ruh itu sifatnya ikhlas. Kalau ruh tidak diuji, yang diuji siapa? Ruh itu cuma ditempa. Kalau yang diuji itu apa tadi? Itu jiwa, ego. Ya, ruh itu udah pasti tasdik. Yang belum tasdik, halnya jiwa. Nah, itu dua karakter kita. Jadi ada nurnya, ada zulumatnya. Ya, maka di ujung beliau mengatakannya, wa manalul masarra ila ba'dal madarrah. Orang nggak akan sampai kepada kesuksesan kalau nggak pernah payah-payah dulu ya. Wa ma huzzibu bi asrul khamra ila bada'an matu an kulli nazrah. Terus sampai terakhir intinya sama, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan beliau mengatakan inna hudna ilaika bijahi sirri asrarika zatiyah wa hubbati wa jubbati anwarika sifatiyah. Ini tambahin jimnya ya. Wa jubbati anwarika sifatiyah Maulana Muhammad SAW. Ilahi ktub lana fi haditsnya hasanah wa fil akhir. Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia akhirat dengan bertawassul kepada kemuliaan sir asrar zatmu dan jubah nurmu, nur sifatmu pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.